Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Judul pembahasan yang akan kami presentasikan pada saat ini mengenai morfologi, histologi, dan keragaman struktur daun. Sebelum kita masuk pada materi pembahasannya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Widya Diansarya Reva sebagai penyaji pertama sekaligus sebagai moderator, dan Yosua Christian Firmanyorase sebagai penyaji kedua. Langsung saja kita masuk pada materi pembahasannya mengenai morfologi, histologi, dan keragaman struktur daun. Di hari-hari yang sebelumnya kita telah mempelajari morfologi yang terdapat pada akar dan juga pada morfologi yang terdapat pada batang. Nah, pada yang sekarang ini kita hanya membahas mengenai morfologi yang terdapat pada struktur daun. Morfologi dan histologi memiliki perbedaan arti, di mana di sini jelaskan kepada kita bahwa morfologi daun ini adalah bentuk atau struktur daun yang dapat dilihat secara kasat mata. Nah, maksudnya di sini itu bahwa morfologi ini dapat kita lihat langsung melalui indera penglihatan kita, karena dalam pembahasan variasi daun ini berdasarkan morfologinya ini dulu dapat dibedakan berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, baik itu bentuk daunnya, ujung daunnya, pakar daunnya, tulang daunnya, daging daunnya, dan permukaan daunnya. Dan sedangkan pada histologi juga di sini itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan yang secara detail dengan menggunakan mikroskop. Nah, histologi ini sudah menjadi suatu ilmu atau sudah menjadi suatu cabang dari biologi, biologi, karena di dalamnya mempelajari tentang struktur jaringan dengan menggunakan alat bantu, di mana alat bantunya di sini dengan menggunakan alat mikroskop. Kita tidak bisa mengetahui atau kita tidak bisa menentukan jaringan apa saja yang terkandung pada struktur daun tersebut tanpa menggunakan namanya alat bantu, yaitu mikroskop. Nah, dengan kita mengetahui hal itu, dengan kita mengetahui apa saja jaringan yang terdapat di dalamnya, kita perlu menggunakan namanya mikroskop. Apakah pada struktur daun tersebut memiliki jaringan epidermis atau tidak. Nah, sehingga histologi lah sangat berperan penting dalam mempelajari tentang struktur jaringan yang terdapat pada struktur daun tersebut, karena sudah menjadi bagian dari ilmu cabang biologi. Judul yang berikutnya kita masuk pada morfologi daun. Untuk lebih jelasnya dulu apa struktur dari morfologi daun, kita perlu mengetahui dulu apa itu pengertian dari daun. Di sini dijelaskan kepada kita bahwa daun merupakan alat hara yang hanya terletak pada batang dan tidak pernah terdapat pada batang lainnya. Nah, daun pada tumbuhan atau struktur daun pada tumbuhan sangatlah berperan penting, di mana tanpa adanya daun maka pertumbuhan suatu tanaman tersebut tidak akan berjalan dengan baik ataupun tidak mengalami yang namanya pertumbuhan, karena daun sangatlah berfungsi pada pertumbuhan suatu tanaman, sangatlah berfungsi dalam proses fotosintesis. Nah, pada bagian lainnya juga bagian batang tempat duduknya atau melekatnya daun itu dinamakan buku-buku atau nodus batang, sedangkan tempat di atas daun yang berupa sudut antara batang dan daun dinamakan ketiak daun atau aksila. Itulah berdasarkan letak daun yang berdekatan dengan batang. Struktur morfologi daun. Secara umum, daun memiliki struktur morfologi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki helaian daun atau dengan kata lain lamina. Dan yang kedua, memiliki tangkai daun atau dengan kata lainnya petiolus. Tangkai daun ini adalah salah satu struktur morfologi daun. Ini terdapat pada bagian yang menempel pada batang dan disebut dengan pangkal tangkai daun. Dan ada juga tumbuhan yang daunnya tidak berpangkal karena tidak semuanya tumbuhan memiliki namanya pangkal daun. Misalnya
rumput. Rumput tidak memiliki yang namanya tangkai daun. Yang berikutnya yaitu memiliki pelepah daun atau dengan kata lain folios. Nah, pada tumbuhan monokotil biasanya pangkal daunnya memiliki bentuk yang pipi dan lebar serta membungkus batangnya. Ini bisa kita lihat secara langsung pada pelepah daun pisang dan juga pada pelepah daun talas dengan memiliki ciri yang bentuk daunnya pipi dan lebar serta membungkus batangnya. Jika kita melihat tumbuhan yang seperti itu adalah tumbuhan monokotil yang memiliki pelepah daun. Untuk lebih jelasnya kepada kita mengenai struktur daun serta bagi-bagiannya telah dipaparkan kepada kita langsung melalui PPT yang telah kami kirim. Terdapat di situ ada beberapa bagian yang terdapat pada daun, yaitu ada ujung daun yang bentuknya runcing, ada daun bertulang menjari, urat-urat daun, ada tulang cabangnya, ada ibu tulang, helaian pangkal daun yang berlekuk, dan ada juga tangkai daunnya. Tentu pada daun juga memiliki yang namanya fungsi tertentu untuk memancing pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada tumbuhan. Fungsi daun di situ yaitu yang pertama berfungsi untuk pengambilan zat makanan atau resorpsi. Maksudnya resorpsi di sini yaitu adalah suatu proses pengambilan kembali zat hara dari daun sebelum absisi untuk disimpan atau kemudian digunakan untuk membangun jaringan pada daun. Nah, daun juga di situ sangat berfungsi dalam mengambil segala zat makanan yang tadinya berawal dari zat-zat hara yang berasal dari tanah. Nah, dan setelah ditransfernya ke atas daun, maka dia akan memulaikan namanya segala proses-proses untuk mengambil segala zat hara untuk bisa disimpannya dan menyebarkannya ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua yaitu pengolahan zat-zat makanan atau asimilasi. Nah, daun juga sangat berperan penting dalam mengolah segala zat-zat makanan, di mana zat-zat makanan yang terdapat pada tumbuhan tersebut yang dimasak oleh daun itu berasal dari dalam tanah, berasal dari akar, karena di dalam tanah mengandung berbagai zat-zat hara yang kaya akan unsur-unsur oksigen yang di dalamnya, sehingga ditransfernya ke atas batang, dan batang akan mentransfernya ke daun, dan dari situ daun melakukan yang namanya proses fotosintesis yang dibantu oleh cahaya ultraviolet dan menyebarkannya ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan, dan dari situ dia mengolah segala zat-zat tersebut, zat-zat yang tadinya yang berasal dari tanah, dan menyebarkannya ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu mengalami penguapan air atau transpirasi. Nah, maksudnya di sini yaitu transpirasinya itu suatu proses terlepasnya air dalam bentuk uap. Nah, ini terjadi melalui stomata dan kutikula ke udara yang bebas. Dan yang berikutnya yaitu daun mengalami proses pernafasan atau respirasi. Nah, daun juga mengalami yang namanya proses respirasi. Bukan hanya manusia dan hewan, daun juga mengalami yang namanya proses respirasi, di mana proses respirasinya di situ yaitu ia menguraikan segala bahan-bahan makanan yang telah ditransfer, yang berasal dari tanah tadi, yang ditransfer ke daun. Dia menguraikan segala bahan makanan tersebut untuk menghasilkan yang namanya energi. Ini terjadi pada stomata dan mulut daun. Yang berikutnya itu alat reproduksi vegetatif. Nah, daun juga berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif, di mana reproduksi vegetatif di sini itu reproduksi yang secara aksesual. Ini terjadi juga, ini dapat terjadi secara alami dan juga maupun secara buatan. Dan
yang berikutnya yaitu tempat terjadinya proses fotosintesis. Nah, tanpa adanya daun, maka pertumbuhan tanaman tidak akan bisa berjalan dengan baik. Bahkan pun tumbuhan tersebut tidak mengalami yang namanya pertumbuhan, karena tidak mengalami yang namanya pertumbuhan tanpa ada yang namanya atau tanpa terjadinya yang namanya proses fotosintesis. Nah, dari situ segala zat-zat hara yang berasal dari tanah tadi yang sudah ditransfer ke daun, ke daun semua bahan-bahan makanan tersebut, maka ia memulai namanya proses fotosintesis, proses pemasakan, di mana pada proses pemasakan ini dia dibantu oleh cahaya ultraviolet untuk bisa melakukan proses fotosintesis yang secara lancar, sehingga dengan melakukan namanya setelah melakukan proses fotosintesis tersebut, setelah melakukan namanya segala pengolahan dan penguraian makanan di dalamnya yang dilakukan oleh si daun, maka ia bisa menyebarkannya ke seluruh bagian tumbuhan, sehingga proses pertumbuhan yang terjadi pada tanaman akan berjalan dengan baik dan juga memicu suatu pertumbuhan yang secara baik. Yang terakhir yaitu tempat terjadinya gutasi. Nah, maksudnya gutasi di sini yaitu suatu proses pelepasan air dalam bentuk cair dan dalam jaringan daun. Gutasi ini juga dapat menyebabkan luka pada daun, dapat berefek juga pada daun, karena ini diakibatkan oleh adanya pemupukan garam di dalamnya. Ini terjadi bila titik air di tepi dalam telah menguap, sehingga bisa menyebabkan luka pada daun. Sehingga dengan menyebabkan luka pada daun tersebut, maka bakteri, segala organisme kecil akan mudah terinfeksi pada daun tersebut, akan mudah dapat menyerang segala jaringan-jaringan yang terdapat pada daun. Baik, sampai disitulah penjelasan dari penyaji pertama dan akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan pertama, yaitu membahas dengan pemanggian daun. Dalam pemanggian daun ini terbagi 4 bagian, yaitu daun majemuk menyirip, dan daun majemuk menjaring, daun majemuk bangun, dan daun majemuk campuran. Baik, kita akan membahas satu persatu, yaitu daun majemuk menyirip. Daun majemuk menyirip beranak daun satu atau Inofoliatus. Daun ini terlihat sebagai daun tunggal, tetapi tangkai daun memperlihatkan suatu persendian atau artikulation. Jadi helai daun tidak langsung duduk pada ibu tangkai. Yang kedua yaitu daun majemuk menjari atau Plamatus dan Dignatus. Daun majemuk menjari apabila semua anak daun tersusun memecah pada ujung ibu tangkai seperti diletakkan jari-jari pada tangan. Dan majemuk menjari beranak daun jika pada ujung ibu tangkai terdapat 2 anak seperti pada Geometra cauliflora. Daun majemuk ini terbagi 4 bagian, yaitu daun menjari beranak daun 3 atau Trifoliatus jika pada ujung ibu tangkai terdapat 3 anak daun. Misalnya pada Hevea barcelonensis. Dan majemuk menjari beranak 5 atau Gwenfoliatus jika pada ujung ibu tangkai terdapat 5 anak daun. Contohnya pada Geatropis petaphylla. Yang ketiga, daun dan majemuk menjari beranak daun 7 jika ada 7 anak daun pada ujung ibu tangkai. Contohnya pada Ceibe petra. Yang keempat yaitu jika daun majemuk menjari mempunyai 7 anak daun atau lebih, maka dikatakan beranak daun banyak atau Polyfoliatus. Baik, nomor 3 yaitu daun majemuk
bangun. Kita dulu, daun majemuk ini merupakan sebuah daun tunggal yang karena torehannya yang amat dalam sehingga mengubah atau memisahkan bangun daun menjadi helai-helai dan sendiri. Bagian-bagian dari daun majemuk adalah ibu tangkai daun, merupakan tempat duduknya helai daun atau yang disebut sebagai anak daun. Yang keempat yaitu daun majemuk campuran. Daun majemuk campuran ini adalah daun majemuk ganda dengan cabang ibu tangkai membesar seperti jari dan terdapat pada ujung ibu tangkai daun, tapi pada cabang-cabang ibu tangkai ini terdapat anak-anak daun tersusun menyirip. Jadi daun majemuk campuran adalah gabungan dari daun majemuk menjarit dan daun majemuk menyirip. Masuk kita pada susunan daun. Susunan daun ini secara morfologis dan anatomis dan merupakan organ tumbuhan yang paling bervariasi. Daun dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu pangkal daun, tangkai daun, dan helai daun, dan tersusun atau 3 tipe sistem jari yaitu epidermis, mesofis, dan jaringan pembuluh. Masuk kita pada daun majemuk. Kita tahu dulu, daun majemuk ini merupakan sebuah daun tunggal yang karena torehannya yang amat dalam sehingga mengubah atau memisahkan bangun daun menjadi helai daun tersendiri. Dalam daun majemuk ini berbagai bagian yaitu daun majemuk adalah ibu tangkai daun, merupakan tempat duduknya helai daun atau yang disebut sebagai anak daun. Baik, demikianlah materi kami dari kelompok 3. Oke, mengucapkan terima kasih.